pada varian terhadap varian. Jadi uji T itu digunakan untuk melihat hanya sebatas X1 atau X2 terhadap Y atau X3 terhadap Y. Hanya sebatas satu variabel saja. Satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan uji F digunakan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel X. X-nya kan ada dua nih di contoh ini. Contoh ini kan di bagian ini ada dua. Berarti hanya melihat X1 dan X2 terhadap Y. Begitu, jadi mengerti teman-teman? Bisa, Pak. Jadi mengerti? Bisa, Pak. Oh, di dalam hipotesis ini kita lihat ini contohnya nih. Hipotesis yang pertama kan melihat X1 terhadap Y. Karena ini X1 terhadap Y saja, ini kan termasuk dalam regresi linear sederhana. Jadi dia menggunakan uji T. Sedangkan H2 kita lihat hanya melihat X2 terhadap Y saja. Ini juga sama yaitu cara regresi linear sederhana. Berarti dia menggunakan uji T. Rumus uji T. Sedangkan di H3 kan ada dua. X1 dan plus X2. Berarti kan secara bersama-sama melihat terhadap Y. X1 dan X2 secara bersama-sama melihat Y. Berarti dia menggunakan bukan lagi uji T, tapi menggunakan uji F. Nah, uji F inilah yang digunakan sebagai analisis regresi linear. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Dengerin. Ya, siapa sih gue ngapa ya? Ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? 4 jaman. Takon setnya itu buat apa, Pak, di situ? Mau nanya itu setnya buat apa? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu belum, Pak. Iya. Gimana? Mau tanya apa? Itu berarti baru yang kotakannya itu baru sampai Y ya, Pak? Kalau Z-nya itu belum. Z ini enggak ini? Oh, enggak. Ini dulu. Z ini kan secara bersama-sama, Mbak. Oh. Z ini sebenarnya X1 dan X2 secara bersama-sama. Bukan masuk dalam sendiri-sendiri ya. Bukan ini gitu ada Z ya, tapi ini secara bersama-sama. Maksudnya di situ. Oh iya, Pak. Paham. Makasih, Pak. Ada lagi mau tanyakan? Bersama-sama. Ada lagi mau tanyakan? Jika belum, silakan buka dulu SPS-nya. SPS-nya silakan dibuka. Kita coba analisis uji regresi linear berganda. Dung. Pertama, langkah pertama akan buka dulu dengan variable view. Variable view kita tulis yang pertama motivasi. Jadi, Pak. Yang kedua yaitu adalah minat. Yang ketiga adalah prestasi. Orang yang ntar ya. Apa ini? Minat terus apa? Tabelnya ditulis adalah X1 sama Yang desimal. X2. Ini adalah bukan X ya, tapi Y. Silahkan terus seperti ini dulu teman-teman. Ini banget, yang ngerekam. Silahkan tulis dulu. Ramon ini kenapa Itu X2. Iya. Ini kenapa, Bang? Iya. Kok Iya. kenapa? Nggak kenapa-napa. Ora. Kau kenapa ngapa? Enggak. Ora. Kamu tidak seceria biasanya. Sudah belum? Kenapa? Enggak. Menyong enak dia. Oh, lagi. Sudah belum, Mbak, Mas?
Sudah, Pak. Silakan. Oke. Halo, sudah. Silahkan ke data view sekarang. Ke data view kita tulis sama-sama yang ada pada Word di tampilan layar Anda. Ada 75. motivasi 75, Susah ya? 60, Mau di depan. 65, 75, 65, 80, 75, 80, 65, 80, 80. Lagi 60, 65. 65. Kayaknya ada yang kelewatan ini. 13. Oke, kelewatan satu. Rolas, Bang. 80-nya 2. Enggak, ini 12 kamu berapa? 30. Ini kan ini ya. 75, 60, 65, 75, 70, 80. Kok ana 65 maning? Udah Anjir. Ah, 80. 75. Bisa kok datang 75, 60. Ngali tahan ya 65, 75, 65, 80, 75, 80, 65, 80, 60. Nah, gue kan yang bisa ngomong. Iya. 81 tok. 60 Terus 65. 65. 65-nya hapus. Yang bawah. Oh, ora 60. 65 loh. Ngayil. Minat 75. Ya, silahkan ditulis dulu. 75. Oke, teman-teman. Terus 70. 70. Sedang proses, Pak. Terus 70. Oke, tunggu ya. 70 dua kali. ya terus 80. terus 75. salah. 75 terus 80. 80 terus 85. 85 terus 88. 88 75. 75 75. 75 terus 65. 65 terus 70. 10. Pinter, yang prestasi. Yuk 80. 80 75. 75 75. 75 90. 90 85. 85 85. 85 95. 95 95. maning 80. 80 90. 90 75 dua kali. 75 75 Kok ini nggak ada ininya? Oh ya, Ding. Ya, Ding. Ambil ininya. nggak ada apanya X1, X2 ya gitu. ngarep bayi cil Ya, ya. pulpennya laptop orang ini aku ora takon yang jaluk kado apa jaluk laptop lah Jangan, kan ada umah. Kamu ada umah ya? iya mendingan tuh sih Kok apa? Meret jenenge gue. bagaimana cara mencerahkan layar Itu pakai F. F F6 apa F5? F6. ora Kamu dipencet terus ya. Ininya kamu save terus F6. ora Udah pol. kok belum mana datang suruh maning apa cil Mau pakai ini yang di laptop. ya karep Tapi yuk kunyung gak bagi gak warna laptop. kok teng layar terbagi Bisa. Ya terbagi. lihat Ini bisa ya terbagi. Salahnya bagus banget sumpah. Sudah selesai, teman-teman? Udah, Pak. udah pak Sudah ya. Kalau sudah, langkahnya sama seperti kemarin. dia Yaitu metu analis diklik, terus regression, linear. Nanti akan tertulis seperti ini. Dialognya seperti ini. Ya. terus Kita masukkan X1, X2 mana terhadap independennya Kamu pencet duanya. dan Yang Y-nya satu sama ke bawah. independen. Coba. Seperti ini.
Cek apa kena? Sini semua Oh, Sudah? hasilnya. Sudah, Pak. Sudah. Dan klik OK. oke. Jadi Jadi kan kita ada lihat. kan dependen bae sing Y. Iya. Nah, ini adalah data yang akan kita baca di analisis ini. Oh, Oke, langkah pertama jadi dalam kalau tema mengambil cepi ini kita melihat dulu dasar pengambilan. Karena ini adalah uji regresi linear berganda ya, berarti ada uji T-nya dan ada uji F-nya. Seperti pada hipotesis kita tadi. H1 menggunakan T, H2 menggunakan uji T, dengan H3 menggunakan uji F. Nah, oke, dasar pengambilan keputusan untuk uji T sama seperti di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya ada yang belum begitu paham, kan saya ulangi lagi. Pertama, kita melihat antara nilai T hitung terhadap T tabel. Yang kedua, nilai signifikan terhadap 0,05. Emang wis Ada aturan. gitu. Kalau nilainya 9%. misalnya T hitungnya lebih besar terhadap T tabel, maka kesimpulannya adalah terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Di SS Talk di tahun ini. Tapi kalau misalnya nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, jawabannya atau kesimpulannya yaitu tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa Pak. Bisa ya. Langkah pertama kamu mencari dulu nilai T tabel karena nilai T hitung sudah ada di dalam tabel ini. Ini sudah ada nilai T hitung. T hitungnya yang mana? Ya, yang ini. Ini kita lihat yang tabel koefisien ini. Ini kan X1, X2. Kita lihat pada uji T ini ada 0,992 dan ada 3,441. 0. Ini adalah nilai T hitung. Di sini adalah nilai T hitung. Kita cari dulu nilai T tabel. Untuk mencari T tabel, rumusnya yaitu alfa dibagi 2. Alfanya yaitu 0,05. Ingat nilai alfanya adalah 0,05. Berarti 0,05 dibagi 2 hasilnya adalah 0,025. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Sampai ini bisa dipahami yang ini? Salah, karena nih. Yang saya blok bisa dipahami? Kami salah pasti. Bisa, Pak. Bisa. Terus selanjutnya N kurangi K kurangi 1, di mana N adalah banyaknya data di dalam analisis tadi. Kita lihat di data ini banyaknya adalah 12 data. Berarti kita masukkan di 12. Dikurangi K. K itu adalah banyaknya X. Banyaknya variabel X. Banyaknya variabel X ada 2, yaitu ada motivasi dan minat. Berarti ini 12 kurangi 2. Dikurangi 1 karena ini dikurangi 1. Kurang apa? Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan 12 kurangi 2 kurangi 1 nilainya adalah 9. Jadi di tabelnya yaitu tabel 0,025 di kolom nomor 9. Tabelnya yang ini, yang kemarin yang sudah saya share. Tabelnya adalah 0,025 di kolom nomor 9, yaitu nilainya adalah 2,262. Sama aja ya? 2,262. Sampai mencari tabel ini ada yang mau tanyakan? Hah? Kita beda nanti. Tabel singkai. Sampai kepada tabel ini ada yang mau tanyakan, teman-teman? Kan hasilnya 0,05. Iya. Dalam
Oke, selanjutnya tinggal kita baca analisisnya. Mari kita baca. Kita baca. Kita dapatkan nilai tabelnya, saya tulis di sini adalah 2,262. Saya blok merah, warna merah. Kita lihat di analisis tadi. Di analisis tadi, di output tadi, untuk nilai X1 T hitungnya adalah 0,992. Saya tulis ini 0,992. Di mananya? Tinggal kamu bandingkan T hitung sama T tabelnya ini lebih besaran siapa? Apa? Tabel. Oh iya. Lebih besaran tabel. Karena dia besaran tabel berarti kesimpulannya yang mana, nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Oh. Kesimpulannya yang nomor 1 atau nomor 2? 1. Ya teh kan teh hitung lebih besar dari apa? Nomor 2. Ya, nomor 2 bisa baca ya. Ini ya, kesimpulannya tidak terdapat pengaruh karena nilai T hitungnya lebih kecil daripada lebih T kecil. tabel. Ini Untuk X2, untuk variabel X2 juga sama. Di sini kita lihat T-nya yaitu 3,441. Kita tulis ini adalah 3,441. Kita bandingkan dengan nilai T. Ini bisa terlihat di sini 3, di sini 2. Jadi bisa dipastikan X2 itu lebih besar. T hitungnya lebih besar maksudnya gitu. Sehingga kesimpulannya terdapat pengaruh terhadap Y. Ini kuncinya ini berarti. Sampai sini di uji T ini ada yang mau ditanyakan? Sini gampang ya Kindu. Udah terlalu yang terlalu. Sampai di X1 dan X2 ini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai dengan uji F. Uji F pun juga ada syaratnya. Kalau nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka dikatakan terdapat pengaruh simultan atau bersama-sama X1 terhadap Y. Yang kayak berjuang. Kalau F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, Ya aku biarin maka ya kuliah ya. ada pengaruh simultan variabel X terhadap Y. Langkah selanjutnya kita sudah tahu syarat-syaratnya ini. Syarat-syaratnya kapan, bagaimana bisa berpengaruh dan bagaimana bisa berpengaruh. Langkah selanjutnya kita mencari nilai F tabel. Untuk mencari nilai F tabel, rumusnya adalah F dalam kurung K N min K. Di sini langsung aja. K tadi adalah banyaknya X di dalam penelitian tadi. X-nya di sini ada 2, berarti saya tulis ini adalah 2. N-nya adalah 12 nih, 12. Kenapa 2? Dikurangi K, berarti 2 kurangi 12 kurangi 2, hasilnya adalah 10. Sehingga hasilnya adalah 10. Sehingga didapatkan yaitu nilainya adalah 2 kolom 2 garis ke 10. Untuk tabelnya bukan lagi yang ini, karena ini adalah tabel uji T. Kalau kamu masih pakai ini salah. Ini uji F ya. Pakainya adalah yang ini. Tabel nilai. Pastikan tabelnya adalah distribusi 0,05. Karena tadi nilainya adalah 2, kita kolom 2. Terus ditarik ke bawah sampai nilainya 10. Ya, ini 10 didapatkan nilainya adalah 4,1. Ini untuk mencari nilai F tabel. Sehingga saya tulis di sini F tabelnya adalah 4,1. Ada yang mau ditanyakan? Jadi Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi gimana? 2 12-nya kan karena ini, X-nya karena
Tuh. Sampai sini bisa dipahami tidak? Ini tanda apa? 2 kali 12. Insya Allah, Pak. Oh, nggak deng. 10. Oke, selanjutnya Oh iya, mendeng. kita baca nilai F hitungnya. F hitungnya membacanya pada tabel ANOVA. Bukan lagi koefisien, tapi ANOVA. Tabel ANOVA ini. Kita lihat nilai F-nya di sini adalah 23,978. Yang artinya nilai F hitungnya yaitu 23,978. Hingga kita bisa menulis di sini X1 dan 23,99. Dia nulis nondi. Nulis nondi. Buk, bapak kata casing putus-putus. Bukan kok. Maaf, Bapak. Maaf, Bapak. Mau isi Pak Guru? Nggak ada sinyal. Nangan di maksudnya. Yang maskeran. Siapa? Pak Guru. Tadi Iya. kampus mungkin. Baby, I love you some. Nah, apa liane apa ipa-ipa ini amal korun nyentok sing nangka icang. Mana? Namanya Amal kan pas kayak umayan kayak nomor ganti. Arino kos nyedengi dewek. Everything have changed. Everything have changed. It all happened finally. Ya lo anak ya. Oke, Perdi. Perdi orang pondok. Rumah. Oh, Perdi di Bali. Nyawi urung mamas jayai enan paham. Jadi Pak Guru. Ya Allah, tulisan caps lock. Iya Pak. Coba. Berarti kayak ala antara bahasa Indonesia kali bahasa Jawa ya. Nggak sopan. Kayak mata. Apa? Kiri nang. Saya ulangi lagi. Untuk mencari F tabel sudah belum? Sampai F tabel terdengar tidak tadi? Terdengar Pak. Terdengar ya. Bisa nyari F tabel? Bisa teman-teman? Bisa. Oke, saya ulangi lagi aja. Dari F tabel. Untuk mencari nilai F tabel dengan rumusnya adalah Iya, itu dari tabel. Oke, rumusnya mana? titik koma n min k.
K-nya itu adalah banyaknya nilai X di dalam data tadi. Kita lihat ini. X-nya ada X1, ada X2. Jadi saya tulis ini adalah 2. Terus N kurangi K. N-nya adalah 12 orang. Dikurangi 2. Sehingga adalah 2, 10. Untuk tabelnya yang dicari bukan tabel ini lagi, tapi tabel yang berbeda lagi, yaitu tabel distribusi F dengan probabilitas 0,05. Hati-hati, probabilitas uji F ada banyak sekali. Ada yang 0,025, ada yang 0,075, ada yang 0,001. Itu banyak sekali. Nah, yang kita pakai adalah 0,05. Kita harus konsisten mengambil sesuai dengan nilai alfa yang kita sudah tetapkan pada uji T. Tapi uji T-nya kita sudah sepakat nilainya adalah 0,05. Berarti kita harus konsisten di dalam uji F juga. Selanjutnya tinggal kita tarik nilainya 2. Terus ke bawahnya 10, yaitu nilainya adalah 4,1 atau 4,10. Sehingga saya tulis di sini nilai F tabelnya adalah 4,10. Oke, sampai sini bisa dimengerti teman-teman? Oke, Pak. Oke, selanjutnya kita melihat uji F hitungnya. F tabel sudah dapat, F hitungnya yang kita cari. Dengan cara kita melihat pada tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini tertulis yaitu 23,9. 23,9. Sehingga kita tulis di sini F hitungnya adalah 23,9. Hingga tinggal kita bandingkan 23 dengan 4 lebih besaran siapa teman-teman? 23. 23. Lebih Yang besar udah kayaknya 23. bisa Berarti 4,10. kesimpulannya adalah Ini tuh. Oh ya ding. Tadi yang itu. kesimpulannya Oke. adalah kesimpulannya apa nih? Terdapat pengaruh. Ya, terdapat pengaruh. Sehingga di dalam hipotesis ini tadi, kita bisa menuliskan seperti ini. Hipotesis yang pertama, jawabannya tidak terbukti atau tidak berpengaruh, boleh. Di hipotesis yang kedua, kita tulis yaitu terbukti, boleh, atau terpengaruh, boleh. Di hipotesis yang ketiga, jawabannya adalah terbukti. Jadi, ini adalah langkah-langkah untuk menjawab perumusan hipotesis yang sudah kita tentukan di dalam riset kita. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah. Oke. Ini pun juga kalau kita secara logika ya, kita lihat secara logika, X1 terhadap Y kan jawabannya tidak terbukti atau tidak berpengaruh. X2 terhadap Y jawabannya berpengaruh. Nah, kalau X1 dan X2 itu digabungkan, itu kan jawabannya berpengaruh. Ya pastilah, karena ada faktor X2-nya. Betul enggak? Minat. Betul enggak, teman-teman? Betul. Betul. Nah, jadi permasalahannya sekarang apabila X1 ini tidak berpengaruh dan X2 tidak berpengaruh, apakah X1 dan X2 kalau digabungkan memiliki pengaruh? Tidak. Tidak, Pak, pengaruh. Sepertinya tidak. Ya, jawabannya pasti tidak. Nah, ya, Kalau sama X1 ini- halnya kalau misalnya kamu Kalau berteman X1 ya ini ya, iya. anggap aja kita berteman. Kita. Mas Daud, Mbak Anggi, dan Mbak Alfi. 3 orang ya, Mas Daud, Mbak Anggi, dan Mbak Alfi. Oke, misalnya bagi Mbak Anggi
Mas Daud tidak memiliki pengaruh apa-apa di dalam hidupnya. Misalnya tidak memiliki pengaruh apa-apa. Terus Mbak Anggi bersama dengan Mbak Alfi ternyata memiliki pengaruh, membawa pengaruh di dalam hidupnya Mbak Anggi. Nah, kalau Mbak Alfi dengan Mas Daud bersama-sama berteman dan ternyata kamu membentuk persahabatan kepompong itu ya, persahabatan itu ya misalnya ya. Nah, mungkin bagi Mbak Anggi adanya Mas Daud dan tidak adanya Mas Daud tidak memiliki pengaruh apa-apa. Secara logika kan seperti itu. Jelas maksud saya teman-teman? Salahnya lagi kayu. Orang jelas ya. Pak, iya. Jelas maksud saya? Jelas nggak? Ini jelas, Pak. Ya, jelas ya. Ngomong Jelas ya. Oke, selanjutnya kita sudah. Kalau dibuat kurvanya bagaimana? Nah, ini kita lihat ya ini ya. Ini uji tabel F itu banyak sekali, panjang sekali. Dengan penyebutnya aja sampai 225. 225. Nah, kurvanya ini adalah kurva UJT yang tadi kita kerjakan UJT tadi ya. Didapat tadi nilai tabelnya adalah 2,2. Tabelnya adalah 2,2. Dan tabel di terakhir yaitu min 2,2 sama nilainya, tapi yang ini hanya dikasih tanda negatif. Seperti ini. Dan nilai X1 tadi kan 0,9. 0,9 kan berarti terletak di antara min 2 sampai 2 ini. Makanya ini termasuk dalam area yang tidak berpengaruh atau hipotesisnya ditolak. Hipotesis yang pertama ditolak. Ini berarti ditolak. Sedangkan pada X2 karena nilainya lebih besar pada T-tabel, ini berada di area yang memiliki pengaruh atau hipotesisnya tadi diterima. Sehingga seperti ini. Jadi kalau ada variabel kok masuk di dalam 2,2 sampai min 2, min 2,2 ini, dia termasuk dalam variabel yang hipotesisnya ditolak. Ini kalau digambarkan kurva UJT-nya. Sampai sini bisa dimengerti teman-teman? Sampai sini bisa dimengerti? Halo? Nggih, Pak. Saya. Abis. Terus selanjutnya kita sudah bisa menjawab besarnya jawaban dari untuk hipotesis yang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya kita melihat seberapa sih kita bisa menjelaskan variabel X1 dan X2 terhadap Y, yaitu dengan cara kita melihat pada koefisien determinasi, tabel koefisien determinasi pada output tadi. Berarti tabel yang ini ya, model summary ini. Model summary ini dilihat, ini digunakan untuk melihat berapa persen kita bisa menjawab hipotesis tersebut. Nah, di tulisan di dalam tabel tersebut tertulis yaitu 0,842. 0,842 yang artinya variabel X1 yaitu tadi apa nih? Variabel X1 motivasi dan minat kalau digabungkan menjadi satu untuk menjawab variabel Y atau prestasi tadi sebesar 84,2%. Ini sangat besar sekali. Nilainya sangat besar. Summary. Jadi X1 dan X2 kalau bersama-sama digunakan untuk menjawab pengaruh variabel Y, itu bisa menjawab sebesar 84,2. Sampai sini ada yang mau tanyakan?
Sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Belum, Pak. Belum masukin sih Belum. stop. Hmm? Oke. Ada. Kita Sambil coba kalau dicetak. seandainya kita tambahin datanya. Saya cek. Coba saya cek. Saya tambahin di sini 3 angka saja. Silakan ditambahin teman-teman. Main. Karen. Silakan ditambahi 3 angka ini. 3 tadi yang awalnya 12 jadi 15. Kemudian dianalisis datanya. Oh, deset, Pak. 80, 84, 80, 84, 70, Sudah, ini sudah ditambahkan ini teman-teman. 60. Sedang, Pak. Ya, Pak. Sudah, kalau sudah dianalisis kayak tadi, diregresi, Belum, Pak. linear, klik OK. Nanti akan keluar tabel seperti ini. Lihat belum, Pak. Maaf, Pak. Saya minta tolong dijelaskan. Oke, dijelaskan mulai dari mencari nilai T tabel. Maaf, Bapak tadi. Maaf. Oke, dimulai dari T tabel dulu. Maaf Bapak, tadi tabelnya ketinggalan. Oh, tabel mana? Yang ini. Ah iya itu, nggih Pak. Oke, silahkan. Kira 90, 60. Enggak, itu 60 65 Rin. Hah? 60 65. Oh, sebenarnya ya. Yes. 55 45 apa? 45 6 sih. 46 ding. Nice. Mana? Mana tadi? Regresi ini. Hah? Linear. Haha. Iya. Kok itu baik? Oke. Dari mana tadi suruh dari mana? Yang pertama yuk, jika nilai sigen. Kita hitungnya berarti gelangnya nang Koefisien bawah sendiri. kayak dasar koefisien. Berarti yang T 3,025. Apa 264? Oh iya. Ke 1. Sudah, Mbak? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oh, sudah, coba kita lihat. Lihat Oke, silakan satu dari kalian yang mau menjelaskan cara mencari nilai T tabel. Friska. Halo Mbak ini Friska. alfa dibagi 2 0,025. Intinya X sama ya. Oh, berarti nggak tukerin di sit ya? Oh, Halo berarti Mbak Friska. oh, Mana berarti Mbak kudu dibagi Friska? loro di sit. Iya, Iya, rumah garap kita. ya, garap. Ya kan tadi yang bener kan ini udah 0,05. Di. Ya kan 0,05. Yang namanya kan, Friska mana? Halo. Hah? Maksudnya? Kan T tabelnya sing iki. Hah? tabel. Kenapa kia kayak masih metu? Mentang-mentang ditakoni ya, kayak apa? Walah. Atau lainnya coba. Sekar. Mana Sekar? X1 Mana Mbak Sekar? 25. Terus X2 di 26 24. Halo Mbak Sekar. keempat terus 9. Orang harus sih. Terus nih yang pertama, jika nilai sigen tapi X-nya loro. Ada nggak mau jawab nih? Daud? Mana Daud? Maksudnya ki ana loro sih dibandingin yang pertama. Silahkan Mas. Ini cara nyari tabelnya gimana nih? Kita hitung sih di. Cara nyari tabelnya ini gimana? Yang tabel itu, Pak. Ya, di tabel ini. Tulis.
kan alfa RT terus dalam kurung alfa dibagi alfanya berarti 0,5 Pak. 0,5. Benar. 0,05 Pak ya. 0,0. Ya, terus kemudian gimana Mas Daud? Dibagi 2 Pak. Ya, berapa hasilnya? 0,05 nanti. 0,025. Berapa hasilnya, Mas? Hah? ini kan. Halo, piye iki? Gimana Mas Daud? 0,05 bagi 2 berapa? 0,025 Pak. Ya, 0,025. Terus selanjutnya gimana Mbak Lulu? Terus gimana lanjutannya? Tabel. N-nya 15. Ya, N-nya 15. Disesuaikan yang Oh. mana? Oh iya. Yang tadi tambahan tadi Pak. Ya, disesuaikan ini ya. Kolomnya banyaknya 15. Oke, 15. Terus kemudian Hanya tetap 2. kenapa 2, Mas? Karena Karena itu yang motivasi sama minat Pak. Ya, motivasi dan minat X-nya kan ada 2. Makanya masih 2. Terus kemudian variabel apa, Cil? Bebas kontrol Dikurangi bebas. 1. 1 dari mana? kurangi 3, 12. Rumus Pak. Ya, dari rumusnya. Hasilnya berapa, Mas? Nah itu bentar. 0,025 sama 12 Pak. 12. Oke, kita lihat dicek. Kira-kira berapa nilainya ini? Tabel berapa? 2,179. 0,179. Iya, 2,179 ini ya. 179. Oke. Di save ya. Jawabannya ini tadi saya tulis di sini 2,19. 179 Pak. 179. Lagi ngecek tuh. Seperti ini. Masih kata kenapa? Terus kemudian selanjutnya diapakan, Mbak? Mbak Udah. Lulu Sudah dapat tabelnya terus kemudian diapakan? dibandingkan. Dianalisis. Iya, Dianalisis kayaknya Pak. kayaknya. Analisis gimana caranya? Dibagi kue. Ya. Dibandingkan Terus dengan teta analisisnya di mana? dibandingkan hari tabel lebih besar atau lebih kecil lagi ya. Yang mana? Dibandingkan yang mana? Sama itu tabel koefisien. Dibandingkan yang mana, Mbak? Iya kan? Mana sih? Berapa nilai T1-nya? Mama Lulu. Nilai T1-nya berapa? 3,25. Oh, salah ding. Halo, nilai T1-nya berapa? Ini sudah saya tampilkan semua loh. Masa nggak tahu? Ini nilai T1 3,025. X1 kan T1. Berapa? Berapa Ini nilai X1, Arin. T1-nya? Atau Ini dihitung X1. satu? Ya iya T kan kita kan dua T. 0,025 Pak. Ya, Oh, iya. 3,025. Iya ini. Jadi kesimpulannya apa? Saya tulis sini ya. Kesimpulannya yaitu 3,025. Kesimpulannya apa? Semua dari H1. Kita hitungnya ki ya. Tidak ada pengaruh. Tidak terdapat. Tidak terdapat pengaruh. Benarkah teman-teman? Jawabannya seperti itu? Oh masih Ci, terdapat pengaruh. Bisanya. Terdapat Betul nggak? pengaruh. Lah iki karo iki gede iki ta. Gede iki berarti T tabel lebih gede. Iya kan? Tidak berpengaruh Betul lah. nggak teman-teman? Iya berpengaruh. T tabel. Ini T tabel kan? Lebih Iya. besar. Lebih kecil ya? Bandingkan T ini hitung lebih besar tabel dari T tabel. Lebih T hitung kecil lebih besar dari T itu. tabel. Ya, Itu bukan tabel. lebih kecil dari- Berarti jawabannya apa? berarti terdapat.
Ya, terdapat. Berarti jawabannya ini terdapat. Oke. X2-nya berapa nih? X2-nya berapa? 2,624, Pak. Ya, 2,624. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu 2,6 ya itu sama aja terdapat pengaruh. Ya, terdapat. Bener. Terdapat. Aku bangga. F. Berarti kamu sudah bisa mencari jawaban hipotesis yang pertama dan hipotesis yang kedua. Ini hapus dulu. Pak guru kata ya sarannya adalah juga. Hapus dulu. Si Bambang ya. Mencari sekarang selanjutnya adalah mencari F tabel. F tabel bagaimana caranya? F. K. N min K. F tabel bagaimana caranya? Novalo sama siapa? Ibunya. Iya. Ini aku udah ada dia isin. Coba mana Mbak Ineke? Ineke mana? Halo Ineke? Halo Mbak Ineke? Si ibu juga anaknya biru. Tiara mana? Mbak Tiara? Halo Mbak Tiara? Nih, Mbak Jihan? Fatik. F-nya 2. 2, 15. Ayo, tidak apa-apa. Min 2. Nggak ada yang jawab nih. 2, 13. Salah nggak dosa ini, ayo. Mbak Sri Wahyuni, bagaimana nyari tabelnya? F. K min Mencari F tabelnya bagaimana ini? F kali K N K A K K. N 15. Oh iya dari Mbak Lulu, mencari F tabel bagaimana caranya? Yang K min N N min K nih, Pak. Ya, N min K. Berapa nilainya ini? 2, Nah, 15. min 2. berarti berapa itu? 2 sama 13. 2 dan 13. Oke, kita lihat tabelnya ini. Nilainya berapa? 3,81. Ya, 3,81. Kita tulis di sini ya. Hasilnya adalah 3,81. Terus kemudian melihat tabel yang mana ini? Selanjutnya, Tabel ANOVA-nya, Pak. ANOVA-nya berapa nilainya? 9,618. Oke, kita tulis di sini 9,6. Jadi kesimpulannya apa? Sini timus sangat ya. Timus sangat. Bukan ini lagi Kesimpulannya kuliah. apa ini? Ini timus sangat. Mbak Lulu? Oh, Berpengaruh, Pak. Ya, memiliki pengaruh karena lebih besar. Nah, ini sudah pasti ya. Masa X1 terhadap Y saja sudah berpengaruh. X2 terhadap Y sudah berpengaruh. Masa X1 dan X2 digabungkan kalau tidak berpengaruh? Sangat tidak logis sekali. Sama di pengaman kota ya? Ambil tuh, ambil. Untuk melihat ujian ini juga harus Ambil. kamu logikakan pada uji T juga. Oke. Ambil. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, Mas Mbak? Ambil. Ambil, Pak. Pak. Ambil. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Belum. Ambil. Tidak ada yang tanyakan? Pak mau tanya. Ya, gimana Mbak Alfi? Pak mau tanya. Ambil, Pak. Itu kan F tabelnya 2 sama 13. Nah, lihat tabelnya C yang mana ya? Soalnya layarnya enggak muncul. Nggak muncul loh tabelnya. Ini ada, yang ada kuning-kuning ini loh. Muncul nggak nih?
Ngapa? Udah muncul. Ambil makan. Teman-teman muncul ya? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Alfi nggak ada sinyalnya, Pak. SS kirim. Ambil Pak. Masa nggak muncul ini? Ini muncul. Pak. Muncul. Ambil tuh. Alfi kayaknya nggak ada sinyalnya. Saya mau tempel nih. Nih. Lagi bang. Ini saya share. Ya nanti silakan dibaca. Ada lagi mau tanyakan? Ini pada. Ada lagi mau Ini Mbak Lolo. Mbak? Panas ini ya. Ada Mau lagi ditanyakan? Ada lagi mau ditanyakan? Enggak. Ada lagi mau tanyakan? Belum, Pak. Belum. Belum? Belum saya absen dulu. Pikiran, mungkin ada yang mau tanyakan. Mau. Ini. Sini ya, lihatnya dari sini. Dari sini. Panas. Makan. Panas, Pak. Itu weh lah. Marin, tunggu di Marin.